Pernah nggak sih ngerasa udah kerja mati-matian, banting tulang, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, malah berantakan? Atau punya ide yang brilian banget, rencananya udah keren, tapi pas dieksekusi, gagal total. Ternyata ya, kuncinya itu bukan cuma di kerja kerasnya. Kuncinya ada di sebuah arsitektur. Sebuah cetak biru kuno yang bisa jadi panduan kita buat meraih sukses dengan tingkat presisi yang luar biasa. Oke, ayo kita bedah masalah ini. Anda pasti pernah ngalamin ini kan? Bikin rencana bisnis yang kelihatannya sempurna, atau resolusi tahun baru yang super detail, atau mungkin strategi proyek yang matang banget. Di atas kertas, semuanya itu kelihatan bakal sukses besar. Tapi pas mulai dijalankan, entah gimana, semuanya jadi ambyar. Kenapa ya ini terjadi terus-menerus? Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam sebuah kerangka berpikir yang sangat tua tapi fundamental banget. Kerangka ini ngajarin kita untuk nggak ngelihat manajemen itu sekadar daftar tugas atau rutinitas harian. Bukan. Manajemen itu dilihat sebagai sebuah arsitektur yang hidup, yang harus dibangun dengan presisi yang mutlak. Setiap bangunan yang hebat pasti dimulai dengan fondasi yang kokoh kan? Nah, dalam arsitektur manajemen ini, fondasinya itu cuma satu, keteraturan. Dan ini bukan sekedar rapi-rapi biasa loh, ini adalah sebuah hukum yang nggak bisa ditawar sama sekali. Konsep ini punya nama Nizam al-Amr. Gini deh, coba bayangin sebuah mesin jam Swiss yang super rumit itu. Setiap gear sekecil apapun itu harus pas posisinya, geraknya harus harmonis. Nah, Nizam al-Amr ini kayak sistem yang mengikat semua komponen itu jadi satu. Memastikan semuanya jalan bareng, nyambung, tanpa ada gesekan sedikit pun. Kalau ada satu aja gear yang meleset, udah seluruh mesinnya berhenti. Jadi kekacauan sekecil apapun itu adalah musuh utamanya. Coba perhatikan betapa pentingnya konsep keteraturan ini. Dalam wasiat terakhirnya, Imam Ali bin Abi Thalib meletakkan menjaga keteraturan urusan itu persis di samping bertakwa kepada Allah. Ini bukan pesan main-main. Ini adalah sinyal kuat bahwa disorganisasi dan kekacauan dalam manajemen itu bukan cuma kelemahan teknis, tapi sebuah pengkhianatan terhadap prinsip hidup yang paling dasar. Terus, gimana cara kita membangun fondasi ini? Pertama, lakukan yang namanya audit pemisahan ranah. Bikin garis batas yang tegas, yang nggak bisa ditembus. Artinya, nggak ada lagi tuh pakai laptop kantor buat ngerjain proyek sampingan atau balas email pribadi pas lagi rapat penting. Pisahkan aset perusahaan dari aset pribadi. Kekacauan itu selalu berawal dari pencampuran. Kedua, sinkronisasi hierarki. Bikin aturan main atau SOP yang jelas banget. Siapa lapor ke siapa? Batas wewenangnya apa? Hilangkan semua area abu-abu, karena disitulah inefisiensi dan konflik biasanya ngumpet. Prinsip pemisahan ranah ini ada contohnya yang luar biasa dari sebuah kisah terkenal. Jadi, suatu malam ketika Imam Ali sedang bekerja sebagai pemimpin negara, ada tamu datang, tapi urusannya pribadi. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mematikan lampu minyak yang dibiayai oleh kas negara, lalu menyalakan lampunya sendiri, milik pribadi. Ini bukan soal hemat minyak ya, ini adalah pelajaran tentang integritas sistem. Logikanya, kalau satu tetes minyak saja dijaga sebegitu ketatnya, maka nggak akan ada kebocoran miliaran di tingkat yang lebih besar. Keteraturan itu dijaga dari hal yang paling kecil. Oke, fondasi keteraturan sudah terpasang kokoh. Sekarang kita naik ke fase cetak biru atau blueprint. Disinilah strategi dirancang. Dan motonya sangat jelas, pelan-pelan waktu merencanakan, tapi harus secepat kilat waktu mengeksekusi. Ada dua pilar penting dalam perencanaan ini. Yang pertama, itkan, yang artinya kesempurnaan. Jadi setiap detail itu dipikirkan sampai benar-benar bebas dari cacat. Yang kedua, dakik, yang artinya akurat, presisi, dan yang paling penting berbasis data, bukan asumsi. Rencana yang hebat itu nggak lahir dari semangat buta atau harapan kosong, tapi dari kalkulasi yang dingin dan super teliti. Nah, ini dia intinya, manajemen dualitas. Dua mode ini harus diaktifkan secara berurutan, jangan barengan. Waktu di fase perencanaan, kita harus masuk ke mode al-ana'ah. Artinya, kita harus super hati-hati, bahkan skeptis, pertanyakan semuanya. Apa aja nih yang bisa bikin rencana ini gagal? Uji setiap kelemahan. Kalau kita terlalu agresif pas merencanakan, pasti ada detail penting yang kelewat. Tapi begitu cetak birunya sudah divalidasi dan dikunci, matikan total keraguan itu. Pindah seketika ke mode al-hamasah. Eksekusi dengan agresif, fokus penuh, dan energi maksimal. Kalau kita masih skeptis pas eksekusi, ya kita bakal ragu-ragu terus dan akhirnya kehilangan momentum. Tabel ini nunjukin banget jurang pemisah antara dua pendekatan itu. Coba lihat, manajemen yang amatir itu biasanya cepat dan semangat banget pas merencanakan. Wah, ayo kita hajar, gitu kan? Tapi pas eksekusi, malah lambat dan ragu-ragu karena baru sadar ada banyak masalah.
Nah, model presisi ini kebalikannya. Waktu merencanakan, itu pelan, detail, bahkan bisa dibilang brutal saking telitinya, kayak seorang ahli bedah. Tapi begitu eksekusi, wush, cepat dan agresif. Kenapa? Karena semua potensi masalahnya udah diantisipasi dan dipetakan dari awal. Oke, fondasi sudah ada, cetak biru sudah siap. Sekarang waktunya konstruksi, fase eksekusi. Disinilah rencana diubah menjadi kenyataan yang kokoh dan nyata. Konsepnya di sini adalah ihkam al-tadbir. Coba bayangin kita lagi membangun sebuah benteng. Eksekusi kita itu harus kokoh, kuat, dan nggak bisa ditembus. Temboknya harus tahan sama serangan inefisiensi, penundaan, dan segala macam bentuk korupsi operasional. Jadi gimana cara bangun benteng ini? Ada 4 pilar utamanya. Pertama, kejar target yang optimal, bukan yang mustahil. Memaksa tim kerja melampaui kapasitasnya itu cuma bakal merusak sistem dan bikin semua orang burn out. Kedua, tugas seorang pemimpin itu bukan cuma ngasih perintah, tapi membersihkan jalan. Singkirkan semua birokrasi dan hambatan supaya tim bisa lari kencang. Ketiga, tolak micromanagement keras-keras. Mengontrol setiap detail kecil itu tanda ketidakmampuan manajerial, bukan kekuatan. Percaya sama tim Anda. Dan yang keempat, semua evaluasi itu harus berdasarkan data yang dingin dan objektif, bukan pakai perasaan atau favoritisme. Dan poin paling krusialnya ada di sini. Di dalam sistem ini, nilai seseorang itu diukur secara objektif, bukan dari niat baiknya, bukan dari omongan yang manis atau siapa orang dalam yang dia kenal. Nilainya itu murni dari kualitas hasil kerjanya. Ini adalah meritokrasi yang paling murni. Anda dinilai setara dengan output berkualitas tinggi yang bisa Anda hasilkan. Titik. Oke, teorinya kedengeran keren banget ya. Tapi, apakah ini benar-benar terbukti di lapangan? Nah, mari kita lihat gimana arsitektur ini diuji di bawah tekanan krisis yang paling ekstrim sekalipun. Selama masa kepemimpinannya yang singkat dan penuh gejolak, Imam Ali menghadapi krisis yang gak ada hentinya. Dan disinilah kita bisa lihat arsitektur manajemen itu benar-benar diuji. Keputusan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah itu adalah penerapan Nizam al-Amr, mengorbankan sentimen demi efisiensi operasional. Sebelum perang, semua jalur diplomasi dieksploitasi habis-habisan. Ini adalah fase al-ana'ah, fase perencanaan yang hati-hati. Saat ada slogan manipulatif muncul, itu didiagnosis dan logikanya dibongkar. Ini adalah kemampuan memisahkan sinyal dari noise. Dan setelah ancaman selesai, kekuatan represif langsung dihentikan. Eksekusinya presisi, bukan membabi buta. Kalau kita lihat dalam tata kelola keuangan, perbedaannya tajam banget. Model konvensional itu cenderung menimbun aset negara sebagai alat kekuasaan. Sedangkan model presisi ini melihat perbendaharaan negara sebagai amanah yang harus didistribusikan secepat mungkin biar ekonomi berputar. Distribusinya pun berdasarkan data kelayakan, bukan lobi-lobi politik. Dan, ya seperti kisah lampu minyak tadi, ada pemisahan yang absolut antara aset publik dan pribadi. Toleransinya nol. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Kesuksesan, efisiensi, dan ketangguhan itu bukanlah hasil dari keberuntungan atau sekedar kerja keras. Itu semua adalah hasil dari sebuah arsitektur yang sengaja dibangun dengan fondasi yang kokoh, cetak biru yang presisi, dan konstruksi yang tanpa cacat. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Entah itu dalam karir Anda, keuangan pribadi Anda, atau bahkan dalam hubungan Anda, coba pikirkan struktur fundamental apa dalam hidup Anda yang sekarang ini terasa rapuh dan mungkin perlu dibongkar untuk dibangun kembali dengan arsitektur presisi ini.